Berdasarkan berita yang sudah dipaparkan, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia masih saja bergantung terhadap penggunaan pupuk kimia. Von Wexpool dalam Sukarno dan juga Noto Hadi Prawiro pada tahun 2006 menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara penghasil pupuk nitrogen terbesar ketiga setelah Republik Rakyat Tiongkok dan juga India. Tidak hanya itu, Von Wexpool juga menyatakan bahwa pada tahun 1975 hingga 1987, Indonesia menjadi negara dengan penggunaan pupuk kimia yang terbesar dalam penggunaan pupuk nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Bisa diketahui bahwa penggunaan pupuk nitrogen pada 12 tahun tersebut meningkat tajam sebesar 326%. Penggunaan pupuk fosfor meningkat sebesar 47% dan juga penggunaan pupuk kalium meningkat sebesar 943%. Angka yang sangat fantastis, bukan? Tidak hanya itu, penggunaan pupuk kimia di Indonesia diprediksi akan meningkat dan ini divalidasi oleh Kementerian Perindustrian. Jika demikian, maka kita akan mendukung perindustrian atau pertanian yang tidak berkelanjutan sesuai dengan tujuan pengembangan berkelanjutan, bukan? Menarik juga ya ternyata. Wah, menarik sekali ya apa yang sudah kita tonton tadi. Dan saya juga menemukan beberapa berita mengatakan bahwa petani di Indonesia masih sangat ketergantungan dengan pupuk kimia. Memangnya pupuk kimia itu aman dipakai dan ramah lingkungan? Tidak hanya itu, dari Kementan hingga DPR sudah mengklaim bahwa petani seharusnya segera beralih dan tidak ketergantungan lagi dengan pupuk kimia. Tidak hanya klaim, regulasi pun sudah diterbitkan sebanyak 37 pasal dalam Permentan nomor 43 tahun 2011. Wah, sebenarnya apa ya pupuk kimia itu? Yuk kita berkenalan dengan pupuk kimia dan menggali informasi lebih jauh mengenai apa itu pupuk kimia, manfaatnya, hingga kekurangan dan kelebihan. Berdasarkan Thijs dan Zeiger dalam buku Plant Physiology, pupuk kimia merupakan pupuk yang mengandung garam-garam anorganik, makronutrien seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Selain itu, pupuk kimia juga dapat mengandung garam-garam anorganik mikronutrien yang mungkin dibutuhkan oleh tumbuhan. Balai Penelitian Tanah atau Balit Tanah juga menyebutkan pupuk kimia sebagai pupuk buatan. Hal tersebut karena pupuk kimia dihasilkan melalui proses pengolahan bahan-bahan mineral oleh manusia. Kadar dan jenis hara yang terkandung di dalam suatu pupuk kimia sudah ditentukan secara spesifik oleh produsen dan menjadi ciri khas penamaan pupuk kimia tersebut. Setelah mengetahui penjelasan mengenai apa itu pupuk kimia, ada apa saja sih contoh-contoh dari pupuk kimia itu? Balit Tanah mengelompokkan pupuk kimia berdasarkan jumlah unsur hara yang terkandung di dalamnya. Ada pupuk tunggal yang terdiri dari satu jenis unsur hara, dan ada pupuk majemuk yang terdiri dari 2 atau lebih jenis unsur hara. Adapun contoh dari pupuk tunggal, ada pupuk urea, ada pupuk ZA, ada pupuk kalium, ada pupuk fosfor, dan juga ada pupuk fosfor. Sedangkan contoh dari pupuk majemuk, ada pupuk NPK, dan ada pupuk SP. Adapun pupuk kimia seringkali memiliki angka yang mengikuti nama dari pupuk kimianya, seperti 10, 14, 10. Menurut Thijs dan Zeiger tahun 2002, angka tersebut merupakan persentase dari kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk tersebut. Sedangkan menurut Silva tahun 2000, pupuk kimia dapat dibagi menjadi 7 macam berdasarkan komponen penyusun utamanya. Ketujuh jenis pupuk tersebut adalah pupuk nitrogen, pupuk fosfat, pupuk kalium, pupuk kalsium, pupuk magnesium, pupuk belerang, dan pupuk mikronutrien. Sesuai dengan namanya, pupuk nitrogen memiliki unsur penyusun utama berupa nitrogen. Pupuk
Begitu juga dengan pupuk lain yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk pupuk mikronutrien mengandung berbagai unsur hara mikro bagi tumbuhan seperti besi, zinc, tembaga, dan boron. Apa sih kelebihan dan kekurangan pupuk kimia itu? Pertama, pupuk kimia dapat diaplikasikan untuk memodifikasi pH tanah. Contohnya, penambahan kapur dapat membuat tanah yang asam menjadi lebih basah, sedangkan penambahan sulfur dapat meningkatkan keasaman tanah. Kedua, kandungan nutrisi pada pupuk kimia mudah ditentukan karena hasil meramu dari pabrik. Ketiga, bahan penyusun dan tingkat kelarutan pupuk kimia merupakan unsur yang sederhana sehingga mudah untuk diserap tanaman. Keempat, laju pelupasan nutrisi lebih cepat dan efektif daripada pupuk organik, sehingga langsung dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Dan kelima, kebutuhan pupuk kimia untuk tanaman tidak sebanyak pupuk organik, sehingga lebih hemat tenaga kerja, biaya transportasi, dan waktu. Selanjutnya, apa aja sih kekurangan dari pupuk kimia itu? Yang pertama, apabila aplikasi pemupukan dengan pupuk kimia tidak sesuai dengan dosis, maka akan menyebabkan tanah menjadi masam. Yang kedua, yaitu adalah jika dilakukan pemupukan dengan pupuk kimia secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, akan berdampak pada matinya mikroorganisme yang ada dalam tanah yang berfungsi sebagai pengurai bahan organik. Dan hal tersebut akan berdampak pada penurunan bahan organik yang ada dalam tanah. Yang ketiga, yaitu kandungan unsur hara yang ada dalam pupuk kimia tidak selengkap pada pupuk organik. Dan biasanya ditemukan hanya makronutrien saja seperti N, T, K, dan lainnya. Dan yang keempat, harga pupuk kimia jauh lebih mahal dan terkadang mengalami kelangkaan. Setelah kita mengetahui kekurangan dan permasalahan yang timbul akibat penggunaan pupuk kimia, maka solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada petani akan bahaya pupuk kimia. Kedua, beralih ke penggunaan pupuk organik. Ketiga, memanfaatkan limbah rumah tangga yang mudah busuk seperti sayuran, buah-buahan, ataupun kotoran hewan untuk dijadikan pupuk organik yang ramah lingkungan. Keempat, peran dari beberapa stakeholder sangat dibutuhkan dalam mengorganisir dan menggerakkan petani dalam membuat dan mengembangkan pupuk organik. Kelima, melakukan pembudidayaan tanaman dengan sistem pertanian organik. Keenam, meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara dengan bantuan mikroba PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobia atau mycorrhiza. Ketujuh, penggunaan rekayasa genetika dalam menghasilkan gen penghasil metabolit sekunder sebagai atraktan agen biologi yang membantu pertumbuhan tanaman.